Masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Nah itu. Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Itu loh. Tuduh saya begini, tuduh saya kita seperti ini segala macam. Nggak penting. Buktikan tuduhan itu. Buktikan tuduhan itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri adalah satu dagelang yang begitu panjang, begitu membosankan dan sekaligus menjengkelkan. Apalagi kalau pengacaranya sudah bicara. Kali ini yang akan kita ulas adalah bagaimana Egy Sujana dalam satu press konferensinya itu dengan tegas mengatakan bahwa seharusnya jaksa menangkap Pak Jokowi. Asumsi penangkapan terhadap Pak Jokowi karena dianggap Pak Jokowi adalah orang yang menghalang-halangi proses penyidikan sehingga katanya kasus ijazah palsu ini tidak bisa dibuktikan. Karena bagi Egy Sujana dan Kosinudin, Jokowi lah yang harus membawa ijazahnya ke pengadilan. Itu menurut Egy Sujana yang merupakan pengacara paling heroik saya kira di awal tahun 2013 ini. Heroiknya itu karena pekerjaannya hanya satu, yaitu membela hoax, membela tukang hoax, membela tukang ngibul yang namanya Bambang Tri dan Sugi Nur. Coba kita lihat bagaimana pernyataan dari Egy Sujana dan seperti apa pandangan daripada Adian Napitupulu terhadap apa yang menjadi tuntutan dari pengacara Kucluk ini. Masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Nah itu. Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Itu loh. Tuduh saya begini, tuduh saya kita seperti ini segala macam. Nggak penting. Buktikan tuduhan itu. Buktikan tuduhan itu. Yang bersalah dalam hal ini Jokowi, dia punya, dia kamu bawa ke sini. Dia tidak memperlihatkan. Jadi kejahatan dalam peradilan ini terletak pada Jokowi. Itu kan karena persoalan ya orang jahat aja. Ini kan nuduh. Kalau memang ada, buktikan dong. Mana? Kalau ada bukti, bawa. Nah masalahnya bukan itu. Ada orang yang terlalu berambisi pada kekuasaan dengan cara-cara yang menurut saya kelakuannya begitu terus kan. Maksudnya kita terbuka saja lah. Jadi dia obstruction of justice, menghalang-halangi pemeriksaan. Harusnya ditangkap. Ada pengacara yang menghalang-halangi ditangkap oleh jaksa. Kok jaksa tidak nangkap Jokowi? Kemudian yang kedua, tidak ada satupun media massa, nggak ada yang beritakan, nggak ada. Kelas presiden yang diadili, kenapa malah jadi kagak ada gitu? Yang kayak begini menunjukkan mental kita memang tidak siap untuk berdemokrasi. Repotnya kemudian orang bicara tentang apa saja di media, sosial media maupun media televisi, koran dan sebagainya, tapi tidak mau membuktikan kok sampai hari ini. Ini terjadi duplikasi. Tidak ada satupun media massa yang mainstream atau seperti dari TV One, Detik, ya, Trans TV, semuanya nggak ada yang beritakan, nggak ada. Yang begini-begini bikin capek, nah itu nggak ada dulu. Cuman sekarang adanya. Jadi memang rumitnya minta ampun. Nah masalahnya bukan itu. Buktikan dong. Mana? Udah dibuktikan 18 orang. Tambah sekarang nih 2 orang lagi. Saya berani bertarung secara intelektual. Karena dia yang membuat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah. Dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa agung atau siapapun yang di bawah dia. Polisi juga di bawah dia, tapi dia tidak lakukan. Tapi tiap di media terbuka nuduh ini, nah itu nggak bener dong. Belum apa-apa sudah main presiden-presidenan apa-apaan itu. Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Tujuh saya kita seperti ini segala macam, nggak penting. Di mana-mana yang menuduh itu sesungguhnya yang harus membuktikan. Ini terbalik ini cara berpikirnya ini Pak pengacara. Advokadrun atau alpokat Egy Sujana. Dia
dia berharap sekali Pak Jokowi yang akan datang membawa jasa ke persidangan. Padahal kita tahu sendiri bahwa yang menuduh adalah Egy Sujana kan, atau si Bambang Tri lah. Jadi Bambang Tri yang harusnya berjibaku menyiapkan data yang ada. Kalau modal tuduhan saja terhadap orang itu sangat berbahaya, karena kemudian orang bisa saling menuduh satu sama lain tanpa ada bukti yang real. Oleh karena itu pelajaran pentingnya di sini saya kira adalah Egy Sujana ini jangan lagi mau dibodoh-bodohi atau jangan mau membodoh-bodohi orang bodoh. Dan bagi kita ini Bambang Tri dan Sugi Nur ini orang bodoh. Lalu Egy ini juga orang bodoh. Jadi orang bodoh ketemu dengan orang bodoh sama dengan bodoh kuadrat. Akhirnya apa yang terjadi? Zero besar atau nol besar. Ini yang terjadi. Tontonan-tontonan seperti ini jujur saja ini konten yang nyampah sebenarnya ini. Artinya tidak ada nilai edukasi bagi rakyat. Tetapi apapun itu, karena framingnya ini cukup kuat mengarah ke Pak Jokowi, maka saya harus angkat ini persoalan terus menerus. Sekalipun mungkin dalam satu minggu hanya 1, 2, 3 kali. Karena ada hal di situ yang mesti kita penetrasi. Apa itu? Tuduhan yang keji terhadap Pak Jokowi dianggap jahat lah, dianggap orang yang tidak jujur lah, orang yang tidak bertanggung jawab lah, dan bahkan gilanya Egy Sujana ini mengarahkan jaksa atau hakim untuk menangkap Pak Jokowi. Coba framing ini kan luar biasa. Artinya Egy Sujana betul-betul menginginkan Pak Jokowi datang di persidangan sebagai rakyat biasa. Kenapa sebagai rakyat biasa? Karena setiap orang siapapun di depan hukum sebelum masuk proses persidangan maka pasti menanggalkan pangkat dan jabatannya. Dan sekali lagi sering saya katakan, ini target mereka. Sehingga nanti dia akan keluar-keluar bahwa Pak, sekarang ini negara kita lagi terjadi kekosongan pemerintahan. Ya doronglah aksi besar-besaran mendesak sidang umum MPR. Yang itu targetnya sebenarnya ini manusia kecil ini, terutama Kosinuding yang memang punya agenda untuk bagaimana mendegradasi dasar negara kita yaitu Pancasila, karena dia ingin mengganti dengan sistem khilafah. Itu yang diinginkan oleh makhluk-makhluk ini semua. Makanya kita tidak boleh lelah, tidak boleh capek untuk membangun narasi-narasi positif, mengkanter narasi-narasi negatif yang mereka sebutkan ke publik. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Negara ini membutuhkan para pejuang-pejuang yang ikhlas, yang tanpa pamrih. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh sahabat Nusantara, saudara-saudaraku semua, jangan pernah terkecoh dengan informasi-informasi yang beredar di dunia maya sebelum di flashback dengan baik. Karena kebanyakan itu adalah hoax, kebanyakan adalah berita sampah, kebanyakan adalah hasutan, provokasi yang menginginkan negara ini hancur. Semua itu mereka lakukan karena demi untuk kepentingan politik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik.